Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Baik dan sehat tentunya kita semuanya di dalam segala kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul 3 sikap sebagai seorang pengikut Kristus. Dan sebelum saya menyampaikan perenungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, saya mau mengajak setiap kita dimanapun berada, tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa saat ini Tuhan, kami membuka hati kami, dan Bapak, Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Jumpai kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga lewat firman Tuhan yang berbicara bagi setiap kami pada kesempatan hari ini, setiap kami dikuatkan dan diberkati Tuhan. Yang membutuhkan jalan keluar, Tuhan berikan dan pertemukan dengan jalan yang daripada Tuhan. Yang membutuhkan berkat Tuhan, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan yang berbicara bagi kami pada saat hari ini, kesempatan ini, semua kami dikuatkan dan diberkati. Kuduskan hamba, urapi hamba Tuhan, sehingga yang terlihat hanya Engkau Yesus yang berbicara dan berkata-kata lewat firman-Mu adalah Engkau Tuhan, lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pada saat kami selesai mendengarkan firman Tuhan ini, ada kebangkitan yang Tuhan kerjakan, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada kemenangan, karena kami berjumpa dengan pribadi yang bernama Yesus lewat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami yang percaya, katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku yang di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul 3 sikap sebagai seorang pengikut Kristus. Saya percaya saudara dan saya yang saat ini mendengarkan firman Tuhan adalah seorang pengikut Kristus. Amin Bapak Ibu. Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani yang artinya diurapi, Kristos. Dari bahasa Yunani Kristos yang berarti yang diurapi. Dan biasanya pengurapan ini dilakukan di kalangan bangsa Israel sebagai tanda bahwa orang yang diurapi itu mendapatkan jabatan atau kedudukan khusus. Contohnya Saul dan Daud yang diurapi menjadi raja Israel oleh Samuel pada zaman itu. Kalau pada masa sekarang misalnya dalam sebuah gereja, seorang gembala mau mentabiskan pengerjanya menjadi seorang pendeta, maka sinode gereja, gembala gereja, sinode akan melakukan pentabisan dan biasanya beberapa gereja akan melakukan pengurapan dengan menggunakan minyak sebagai tanda suatu kepercayaan tertentu dalam sebuah pelayanan dalam sebuah gereja. Berbicara mengenai teladan Yesus, saudara dan saya adalah seorang pengikut Kristus, banyak hal yang dapat kita ambil dan kita tarik dari teladan Yesus. Yesus adalah pribadi yang penuh kasih, pribadi yang penuh belas kasih. Sekalipun beliau, pribadi Yesus pada saat dia ada di dunia, banyak hal yang dihadapi Yesus, tapi Yesus tetap terus mengalirkan kasih dan cintanya kepada para murid-muridnya pada masa itu. Sehingga setiap kita yang dikatakan sebagai seorang pengikut Kristus, maka kita pun harus meneladani sikap Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, hari ini saya akan mengangkat 3 sikap seorang pengikut Kristus yang saya ambil dari kitab Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 4, saudaraku. Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Dan saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudaraku dapat membuka Alkitabnya di tempatnya masing-masing dan saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri,
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ada 3 hal yang mau saya bagikan dari pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Filipi 2 ayat 2-4 ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita tahu bahwa kitab Filipi ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus, seorang rasul yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa sebagian besar dari perjanjian baru ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus ini. Pada saat Rasul Paulus menuliskan kitab ini, Rasul Paulus berada dalam suatu keadaan yang dia sedang terbelenggu. Dalam arti dia tidak berada dalam posisi nyamannya, tetapi dia berada dalam posisi yang tidak nyaman, Bapak Ibu. Dia sedang terbelenggu di penjara, dan dia menuliskan ini kepada anak rohaninya Timotius untuk diberikan kepada jemaat pada saat itu di kota Filipi guna menguatkan jemaat-jemaatnya yang ada di kota Filipi. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, tema dari kitab Filipi adalah Kristus sebagai sumber sukacita, Kristus sebagai sumber kehidupan, dan Kristus sebagai sumber kekuatan. Katakan amin. Oleh karena itu, dengan mengangkat Filipi 2 ayat 2-4 ini, ada 3 hal yang mau saya bagikan, 3 sikap sebagai seorang pengikut Kristus yang harus kita miliki. Poin pertama yang saya dapat adalah kita diingatkan, saudara dan saya diingatkan mengenai kesehatian. Katakan amin, Bapak Ibu. Ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak pada umumnya, di mana ayah sebagai imam dalam sebuah keluarga. Dalam sebuah gereja ada gembala, ada pendeta-pendeta di dalamnya yang bersama-sama bersinergi mencapai tujuan visi dalam sebuah gereja agar jemaat Tuhan mengalami tingkat pertumbuhan rohani yang semakin matang dan mendapatkan damai sejahtera dan kesejahteraan di dalam perjalanan kehidupannya. Dalam dunia pekerjaan pun pasti ada pemimpinnya. Ada manajer dari setiap bagian yang tentunya akan bertanggung jawab kepada yang lebih tinggi posisinya. Nah, saat ini kita diingatkan mengenai kesehatian. Sebagai seorang pengikut Kristus, poin pertama kita diingatkan mengenai kesehatian, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Di dalam Alkitab, saat Yesus berdoa sungguh-sungguh, Yesus mengatakan, "Jikalau cawan ini dapat berlalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakmu, melainkan kehendak Bapa lah yang jadi." Hal ini berbicara mengenai kesehatian dengan Bapa. Kesehatian berarti satu hati. Mungkin di dalamnya ada perbedaan pendapat, cara berpikir, namun akhirnya dapat menyimpulkan dan mengambil satu kesepakatan. 1 Korintus 1 ayat 10 mengatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudaraku, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati, sepikir." Dalam kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus, dalam perjalanan iman percaya kita, dalam mengiringi Kristus Yesus Tuhan, dalam mempercayai sebagai Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, maka kesehatian kita adalah berpedoman kepada firman Tuhan, kepada apa yang firman Tuhan katakan. Ada sebuah lagu yang berkata seperti ini, yang berbunyi seperti ini liriknya, Bapak Ibu. "Imanku bersepakat percaya padamu, ku terima sekarang kemenangan darimu." Amin. Iman berkata adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam arti kehidupan kita, kita percaya akan sesuatu hal, namun hal itu belum kita terima, dan kita percaya kita akan menerima, itu adalah iman. Oleh karena itu, dalam pedoman kita, dalam perjalanan kehidupan kita, pedoman kita adalah firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku."
Kesehatian kita kepada Bapa, kesehatian kita kepada Tuhan Yesus, kita taruhkan kepada firman Tuhan. Kita sehati kepada apa yang firman Tuhan katakan. Amin, Bapak Ibu. Saya mengajak saudara merespon dengan mengatakan amin di tempat Bapak Ibu masing-masing. Bahwa untuk mencapai kesatuan hati, poin pertama yang diingatkan dari tiga sikap sebagai seorang pengikut Kristus, kita memiliki kesehatian dengan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Terkadang mungkin dalam perjalanan kehidupan sehari-hari tidak semudah seperti yang firman Tuhan katakan. Misalnya, kita membutuhkan sesuatu dalam yang sedang kita kerjakan, tetapi firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Tetapi kenyataannya, dalam kenyataan yang sesungguhnya mungkin kita menghadapi suatu problem keuangan di dompet kita, dalam keuangan kita lagi kosong. Tapi firman Tuhan katakan jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Namun kenyataannya banyak anak-anak Tuhan mengalami proses pembentukan dalam hal keuangan saudaraku. Tetapi firman Tuhan katakan jangan khawatir. Atau dalam contoh lainnya, kita diingatkan mengenai kesehatian kepada firman Tuhan adalah mengenai hal mengampuni Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Banyak sekali anak-anak Tuhan tersandung dalam hal ini mengenai hal mengampuni. Padahal firman Tuhan mengatakan kita harus mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Firman Tuhan berkata seperti ini dari Matius 6 ayat 14-15. Matius 6 ayat 14-15. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Terkadang kita meremehkan mengenai firman Tuhan yang berkata mengampuni. Kita lihat orang tersebut dari kejauhan, kita berusaha menghindar. Kita lihat orang yang kita tidak suka, yang telah menyakiti kita, hidupnya baik-baik, ada perasaan mungkin tidak terima. Padahal firman Tuhan katakan kita harus mengampuni. Bahkan kita memberkati orang-orang yang mungkin, tanda kutip, tidak berbuat baik kepada kita. Tuhan mengingatkan kita pada kesempatan hari ini, mari setiap kita memiliki kesehatian dengan firman Tuhan. Khususnya bagi anak-anak Tuhan yang sering tersandung dalam hal mengampuni saudaraku. Menyimpan kesalahan orang lain, cemburu atau iri kepada orang lain yang mungkin orang tersebut hidupnya lebih diberkati. Mungkin orang lain tersebut hidupnya lebih enak terlihat, atau mungkin orang lain melihat orang lain hidupnya sepertinya baik-baik saja, kemudian ada muncul kecemburuan atau iri hati. Tetapi firman Tuhan kembali lagi mengingatkan dan menegaskan kita pada kesempatan hari ini. Mari kita sehati dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dalam poin pertama ini, pentingnya setiap kita untuk menjaga hati. Pentingnya bagi setiap kita menjaga kesatuan hati di dalam keluarga, di dalam melayani pekerjaan Tuhan, bahkan juga kesatuan hati dalam pekerjaan kita dengan apa yang pimpinan kita katakan sebagai satu tanda bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus. Tidak peduli pemimpin kita itu apakah orangnya mungkin tanda kutip levelnya di bawah kita, atau mungkin usianya atau pendidikannya mungkin di bawah kita. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, tunduklah kepada pemimpinmu. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itulah yang menjadi kesatuan hati, pedoman bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya juga Bapak Ibu. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, bagi orang-orang yang tidak dapat mengampuni sesamanya, dikatakan adalah seorang pembunuh, saudaraku. Pembunuh di sini bukan hanya bersifat secara fisik membunuh seseorang, tetapi membenci seseorang. Firman Tuhan katakan dia adalah seorang pembunuh. Kita buka firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Supaya Bapak Ibu juga mengetahui ini bukan perkataan saya, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Dikatakan demikian, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
Sekali lagi puji Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk pertama-tama kita memiliki kesehatian dengan apa yang firman Tuhan katakan sebagai seorang pengikut Kristus. Tuhan sedang melihat kedalaman hati kita, dan saat ini Tuhan mau memulihkan dan menyembuhkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Jika masih memiliki rasa sakit hati, kemarahan yang tersembunyi, kemarahan yang terpendam, hari ini Tuhan mau melepaskan dan membebaskan Bapak, Ibu, Saudara-saudara dari belenggu akan hal mengampuni. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, dapat mengasihi, dapat melakukan apa yang firman Tuhan katakan, sehati dengan firman-Nya. Dan poin yang kedua, 3 sikap sebagai seorang pengikut Kristus. Poin yang kedua adalah kita diingatkan mengenai kerendahan hati. Katakan amin. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Katakan amin Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sikap kerendahan hati Yesuslah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bulan lalu kita memperingati mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus meninggalkan keilahiannya dan menjadi sama dengan manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Salah satu kunci keberhasilan ternyata adalah sikap kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita tahu dalam tubuh kita ini ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga. Sebagai contoh misalnya kita hendak pergi ke sebuah restoran, kita mau makan. Kita pergi ke restoran yang kita lihat menu-menu makanannya menggiurkan. Dan kita bersama keluarga berangkat ke sana. Dan kemudian kita masuk ke restoran, kita memesan makanan dan kita makan. Pada saat itu mungkin kaki berkata, saya lebih hebat kalau tidak ada kaki. Mungkin kamu tidak bisa pergi ke restoran itu. Kemudian tangan berkata, saya lebih hebat dong karena saya mengambil makanan itu. Kemudian mulut berkata, saya dong yang lebih hebat. Kalau tanpa saya, kalau tidak ada mulut, bagaimana tangan dan kaki, bagaimana tubuh dapat makan? Kalau masing-masing mengatakan saya lebih hebat, tentunya tidak akan tercapai namanya pergi makan ke restoran dan dapat menikmati sajian yang hidangan yang enak. Tetapi kaki, tangan, mulut, mata, telinga, semuanya saling bekerja sama. Mata membaca setiap menu, tangan mengambil makanan, kaki melangkah, dan mulut mengunyah sajian hidangan yang tersedia. Berarti satu sama lain saling melengkapi, satu sama lain saling membutuhkan. Dan poin kedua yang diingatkan bagi setiap kita mengenai 3 sikap seorang pengikut Kristus, milikilah sikap kerendahan hati. Amin saudaraku. Amin. Yesus bisa saja lahir dari sebuah orang tua yang kaya raya pada masa itu. Yesus yang adalah Tuhan, dia 100% Tuhan, dia 100% manusia. Tapi dia rela lahir dari sebuah keluarga yang miskin, saudaraku. Pada masa itu derajat yang paling rendah adalah dikatakan adalah derajat dalam dikatakan sebagai keluarga yang berasal dari gembala. Bukan gembala zaman sekarang sebagai seorang pendeta ya. Zaman dahulu itu gembala yang mengembalakan domba. Dan di atasnya sedikit atau setara dengannya adalah seorang tukang kayu. Nah, Yesus lahir dari anak seorang tukang kayu yang bernama Yusuf. Dari sebuah keluarga yang sederhana, bahkan sangat sederhana. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa lahir dari sebuah keluarga yang kaya raya. Bahkan Alkitab mengatakan dia lahir di sebuah tempat yang kotor dan hina, di sebuah kandang domba, saudaraku. Berarti Yesus memberikan teladan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengenai sikap kerendahan hati. Dan salah satu contoh di Alkitab dalam PL yang saya berikan contoh pada saat ini adalah Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf sebelum diangkat menjadi seorang Perdana Menteri oleh Tuhan Allah, orang kedua setelah Raja Firaun, Yusuf harus mengalami proses. Yusuf harus direndahkan hatinya sampai dia boleh memiliki suatu sikap kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, Yusuf lahir dari
orang tua yang bernama Ishak, saudaraku. Maaf, saya ulangi, Israel, Yakub. Yakub pada saat itu memiliki 2 istri, yang satu bernama Lea dan satu lagi bernama Rahel. Nah, Yusuf ini lahir dari seorang ibu yang bernama Rahel, seorang wanita yang dikasih dan dicintai oleh Israel, oleh Yakub. Karena pada saat itu mertuanya Laban memberikan Lea terlebih dahulu untuk menjadi istrinya Yakub. Kemudian karena cintanya Yakub Israel pada saat itu kepada Rahel, maka dia bekerja lagi kemudian 7 tahun kemudian untuk mendapatkan istri yang dikasihinya. Karena Rahel itu adalah anak yang bungsu bagi Laban, mertuanya Yakub, masakan seorang adik melangkahi kakaknya. Kemudian karena sayangnya orang tua ini, sehingga Yakub dan Rahel memperlakukan orang tuanya Yusuf ini memperlakukan secara berlebih kepada Yusuf, sehingga Yusuf tanpa disadarinya memiliki kesombongan, merasa lebih disayang oleh orang tuanya. Dari sini pun kita dapat memetik sebuah pelajaran untuk kita sebagai orang tua. Bapak Ibu saat ini yang mendengarkan, mari kita mengasihi anak-anak kita dengan adil tanpa membanding-bandingkan atau tanpa membedakan kasih sayang kita kepada anak pertama kita, anak kedua kita, anak ketiga kita. Tapi biarlah kita memberikan kasih kepada anak-anak kita dengan cinta kasih yang adil, sehingga satu sama lain tidak ada kecemburuan di dalamnya. Nah, kemudian akhirnya satu masa Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya karena mereka iri, cemburu kepada Yusuf. Dan tetapi Tuhan melakukan hal itu untuk menyatakan suatu hari Tuhan akan memakai Yusuf untuk menolong keluarganya, menolong bangsa itu dari bahaya kelaparan. Sehingga pada satu hari setelah ketahuan bahwa Yusuf adalah saudara mereka, kemudian saudara Yusuf sangat ketakutan. Mereka berkata mungkin Yusuf akan memperlakukan mereka dengan tidak baik. Tetapi Yusuf telah memiliki sikap kerendahan hati. Dia berkata seperti ini, Bapak Ibu, dari Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, kalau saat ini Bapak Ibu mungkin sedang direndahkan, mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi satu keadaan yang tidak nyaman, sepertinya tidak diperhitungkan, atau sepertinya keadaannya sangat kecil, sangat rendah gitu. Tetapi percayalah, ada suatu hal yang Tuhan mau kerjakan dan Tuhan memberikan untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan berkatnya lebih lagi. Karena Tuhan tidak mungkin tinggal diam, dan Tuhan tidak mungkin diam saja untuk menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ada waktu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Poin ketiga, 3 sikap sebagai seorang pengikut Kristus yang harus kita miliki dari Filipi 2 ayat 2-4 ini. Kita diingatkan mengenai sikap rela berkorban. Katakan amin, Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 4b berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Katakan amin. Yang artinya ada belas kasih dari hidup kita yang mengalir dari hati kita kepada sesama. Bapak Ibu, yang pertama tadi saya sudah katakan, salah satu teladan dari Yesus selama Yesus datang ke dunia, selama Yesus hidup di dunia ini, dia pelayanannya adalah pelayanan yang disertai dengan sikap yang penuh dengan belas kasih. Dan hari ini kita diingatkan sebagai poin ketiga, 3 sikap yang harus kita miliki sebagai seorang pengikut Kristus adalah memiliki belas kasih yang mengalir dari hati kita kepada sesama. Tidak menjadi pribadi yang egois, ada kasih di dalamnya. Tidak bersungut-sungut dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan kita, oleh pimpinan kita. Karena kita tahu Kristus adalah sumber sukacita kita. Kristus adalah sumber kehidupan kita. Kristus adalah sumber kekuatan kita. Amin. Untuk memiliki sikap rela berkorban ini, kita diingatkan dengan firman Tuhan yang berkata dari Kolose 3 ayat 23, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan katakan. Saya baca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya supaya lebih jelas. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Dalam terjemahan bebasnya,
seperti ini Bapak Ibu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh karena itu, apabila ayat firman Tuhan ini kita pegang dalam segala hal, baik dalam pekerjaan yang Tuhan berikan, dalam kita berumah tangga, dalam bersosialisasi, dalam pelayanan kita, maka kita tahu bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, maka kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Maka ada suatu sikap di mana belas kasih, kerendahan hati, segala sesuatunya kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berkata, Bapakku, jikalau cawan ini memungkinkan, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Kalau secara manusia, mungkin Yesus pada saat itu mau lari dari keadaan yang ada. Tetapi dia berkata, Bapa, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Karena Bapa memikirkan umat manusia yang dikasihinya. Karena Yesus memikirkan, mengingat ada visi misi yang harus dikerjakan dan harus diselesaikan dan digenapi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa saja Yesus pada saat itu berkata, Bapak, saya gak kuat untuk saya mengalami perjalanan di Bukit Golgota. Yesus bisa saja berkata seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan, bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Bahkan kalau kita membaca dalam Alkitab, Alkitab mengatakan, keringat Yesus yang jatuh oleh karena ketakutan, depresi yang tingkat tinggi pada saat itu, boleh dikatakan. Keringat yang dikatakan seperti tetesan titik darah, saudaraku. Ketakutan dan kekhawatiran yang tingkat tinggi melanda Yesus pada saat Yesus berdoa sungguh-sungguh di Taman Getsemani. Tapi sikap rela berkorban yang Yesus lakukan mendatangkan kemuliaan. Supaya setiap orang-orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa. Sehingga pada suatu hari setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam kehidupan kita berkeluarga, mungkin saudara yang saat ini yang masih dalam rumah tangga, masih dikatakan masih muda, suami harus pergi dinas keluar kota, engkau harus ditinggal oleh suamimu. Berdoa, kuat berdoa, Tuhan melindungi dan menyertai suamimu dan dijauhkan dari segala yang jahat. Ada sikap rela berkorban, mau berjauhan dengan suami, untuk suami suatu hari mendapatkan pekerjaan, mendapatkan promosi, jabatan yang lebih baik. Tidak curiga, tidak khawatir yang berlebih, tapi membawa keluarganya di dalam doa kepada Tuhan. Amin. Demikian juga di dalam pelayanan. Bapak Ibu, apapun yang dilakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, bukan untuk pendetamu, bukan untuk gembala sidangmu, tapi lakukanlah untuk Tuhan. Setiap taburan yang Bapak Ibu Saudara lakukan, Tuhan perhitungkan dan Tuhan berkati. Maka ada 3 hal yang kita dapat jika 3 hal tersebut, kesehatian kepada firman Tuhan, kerendahan hati, sikap mau rela berkorban, kita lakukan dengan setia, maka ada 3 hal yang kita akan terima. Pertama dikatakan doa kita dikabulkan. Amin. Firman Tuhan berkata dari Matius 18 ayat 19-20, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pentingnya kesatuan hati dalam berdoa, kesepakatan kepada firman Tuhan, kesepakatan pada saat kita berdoa. Bapak Ibu sepakat berdoa dengan suami, dengan istri, dengan anak, meminta suatu hal. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karena kita sepakat dengan firman Tuhan, maka kita tahu yang kita minta adalah sesuai dengan firman Tuhan. Kita sehati,
kepada firman Tuhan, kita sehati kepada kehendak Bapa, maka firman Tuhan katakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan. Maka dari ketiga hal yang kita lakukan dengan setia, poin pertama yang kita dapat, doa-doa kita dikabulkan. Tetap sehati kepada firman Tuhan, tetap sehati. Miliki rekan kerja, rekan doa, partner doa yang sehati dengan apa yang menjadi doa-doa kita. Maka kita akan melihat, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan menerima kemuliaan dan jawaban-jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Dan poin yang kedua, jika kita melakukan dengan setia, hidup setiap kita semakin diberkati dan semakin berdampak. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita, dan Tuhan juga tidak terlalu cepat. Ada proses, ada pembentukan yang semuanya itu dilakukan Tuhan untuk nama Yesus dipermuliakan. Hidup yang diberkati dan semakin berdampak. Dalam sebuah keluarga yang rukun, yang damai sejahtera, ada berkat-berkat Tuhan yang dialirkan. Bahkan Alkitab mengatakan dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Bapak Ibu mungkin sering menyanyikan lagu ini ataupun pernah mendengarkan lagu seperti ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ternyata dalam sebuah kerukunan ada berkat-berkat damai sejahtera yang Tuhan berikan. Saya percaya kalau kita satu keluarga dalam pelayanan sehati kepada firman Tuhan, memiliki sikap kerendahan hati, dan memiliki sikap mau rela berkorban karena menyadari bahwa segala sesuatu yang dilakukan adalah untuk Tuhan, maka saya percaya kerukunan damai sejahtera akan hadir di mana saudara, Bapak, Ibu, dan saya berada. Maka apabila ada kerukunan, maka berkat-berkat itu akan dicurahkan seperti yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Seperti lagu yang tadi telah saya nyanyikan. Pentingnya kerukunan dalam sebuah keluarga, pentingnya kerukunan kesatuan hati dalam sebuah pelayanan, dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Karena kita tahu apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan poin terakhir, poin ketiga, apabila kita melakukan dengan setia, ketiga hal tadi. Pertama yaitu sehati kepada firman Tuhan, kesatian kepada apa yang menjadi kehendak Bapa. Kedua yaitu kerendahan hati, kita memiliki sikap kerendahan hati. Dan ketiga, kita memiliki sikap rela berkorban. Kita lakukan dengan setia, maka poin pertama kita akan mendapatkan doa-doa kita dikabulkan, hidup kita semakin berdampak dan semakin diberkati. Dan yang ketiga adalah nama Yesus dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu. Orang-orang melihat dalam kehidupan kita Yesus yang semakin besar. Sehingga firman Tuhan berkata dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus menuliskan tulisannya yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Rasul Paulus tidak hidup dari masa lalunya. Dia dikenal sebagai seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tapi perjumpaan dia dengan Tuhan pada saat itu mengubahkan cara pandang dan mengubahkan kehidupannya. Dia tidak hidup dengan intimidasi di masa lalunya. Dia tidak hidup dengan bayangan masa lalunya. Dia berkata dengan bangga. Dia berkata dengan keyakinan penuh bahwa dia hidup. Bukan dia lagi yang hidup sendiri. Melainkan ada Roh Allah. Melainkan ada Roh Kudus. Melainkan ada Yesus dalam kehidupannya. Maka saya mengajak saudara dan saya demikian juga. Supaya kita memperkatakan. Supaya kita mengimani dengan penuh. Bahwa hidup kita yang kita hidupi sekarang. Bukan hidup kita sendiri lagi. Melainkan Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari dengan penuh, maka kita tidak akan berlarut-larut dan tenggelam dalam kesedihan kita. Kita tidak akan berlarut dan terpuruk dalam keberadaan kondisi kita yang mungkin dalam keadaan
tidak nyaman. Tetapi kita akan bangkit bahwa kita percaya Tuhan saudara dan Tuhan saya tepat waktu akan menolong dan mempromosikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetaplah kuat, tetaplah percaya, karena segala sesuatunya yang Tuhan izinkan adalah untuk nama Yesus dipermuliakan. Saat Bapak Ibu Saudara mungkin sedang sakit, ketahuilah, dalam kondisimu Tuhan hadir untuk menyatakan, aku akan menyembuhkan engkau. Firman-Nya berkata oleh bilur-bilur Yesus, aku disembuhkan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin berkata, saya berada dalam titik nol saat ini Pendeta Loli, hadirkan Tuhan Yesus, dan Tuhan mau hadir. Saat Bapak Ibu berkata, saudara nol, saya nol, maka Yesus apabila hadir di depan, maka angka nol itu akan menjadi berharga dan bernilai oleh karena Yesus ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Katakan amin. Maka apapun segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan mau lewat setiap proses, lewat setiap situasi, setiap keadaan, nama Yesus ditinggikan. Dan kita pun boleh bersaksi bahwa aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus Yesus Tuhan. Kemenangan demi kemenangan, kebangkitan Tuhan nyatakan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena Tuhan mau lewat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap kita menyaksikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah menyampaikan firman-Mu Tuhan dari kitab Filipi 2 ayat 2-4 yang berbicara dengan tema 3 sikap sebagai seorang pengikut Kristus. Bapa, hari ini kami diingatkan mengenai kesehatian. Tuhan, ampuni kalau selama ini Tuhan kami tidak sehati atau kami ragu akan firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan teguhkan kami, kuatkan kami, supaya iman kami bersepakat kepada apa yang firman-Mu katakan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Kami tidak percaya, kami percaya Engkau tidak pernah terlambat untuk memberkati kami. Maka dalam nama Yesus, biar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sehati, kami sepakat dalam nama Yesus untuk apa yang firman Tuhan katakan. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, meteraikan firman-Mu ini Tuhan di dalam meluh hati setiap kami yang terdalam, dan buat kami mengerti Tuhan dalam nama Yesus dan dapat melakukannya. Poin kedua mengenai 3 sikap sebagai seorang pengikut Kristus, kami diingatkan mengenai sikap untuk memiliki kerendahan hati. Berikanlah kami sikap kerendahan hati Bapa. Engkau adalah teladan kami dalam kerendahan hati Bapa. Engkau yang adalah Tuhan meninggalkan keilahian-Mu untuk menjadi serupa dengan kami sebagai manusia dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Engkau bisa saja lahir dari sebuah keluarga yang kaya raya pada saat zaman itu Tuhan. Tapi Engkau lahir di sebuah kandang domba, di sebuah tempat yang hina dan kotor Tuhan. Engkau lahir dari sebuah keluarga yang miskin, sebuah keluarga yang sederhana. Engkau rela menjadi miskin supaya kami menjadi kaya Tuhan. Terima kasih untuk sikap kerendahan hati yang Tuhan tunjukkan. Tuhan tetap beri kami kerendahan hati. Apabila suatu hari Tuhan telah mengangkat kami, atau apabila saat ini Tuhan telah memberkati kami, telah menjawab doa-doa kami, membuat kami berhasil, kami tidak menjadi sombong, kami tetap memiliki sikap kerendahan hati. Mari Bapa, dalam nama Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang telah menerima promosi, yang telah menerima jabatan, yang telah menerima jawaban-jawaban dari doa mereka. Tuhan tetap jaga kerendahan hati mereka, sehingga nama Yesus dipermuliakan. 3 sikap sebagai seorang pengikut Kristus. Yang ketiga adalah untuk kami memiliki sikap rela berkorban Tuhan. Karena kami menyadari apapun yang kami lakukan, kami mengerjakannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga kami tidak merasa diri kami lebih hebat daripada sesama kami. Jabatan kami lebih hebat Tuhan. Tapi kami menyadari apapun yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kami itu adalah kasih karunia, yang dimana lewat apa yang segala Tuhan berikan, nama Yesus dipermuliakan. Berkati umat-Mu Tuhan dan mampukan kami dengan setia melakukannya. Karena kami percaya pada saat kami sehati, ada kerukunan dalam sebuah keluarga, ada damai sejahtera Tuhan, ada kerendahan hati dan sikap belas kasih, maka kami percaya doa-doa kami dikabulkan. Pertemukan kami dengan partner doa yang sepakat dengan apa yang firman-Mu katakan, sehingga kami boleh berkata, firman-Mu boleh digenapi, bahwa pada saat kami datang kepada Tuhan, sepakat meminta kepadamu sesuai dengan firman-Mu Tuhan katakan, maka apa saja yang kami minta Tuhan berikan. Tuhan, kami percaya hidup kami semakin diberkati dan semakin berdampak. Bapak, dalam nama Yesus Tuhan perbesar, Tuhan perluas bejana setiap kami Tuhan, dan isi bejana-bejana ini dengan berkat-berkat baru, sehingga lewat berkat-berkat-Mu nama Yesus dipermuliakan. Dan kami percaya pada saat kami setia melakukannya Tuhan, nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Engkau harus semakin besar
dari kehidupan kami. Engkau harus semakin besar dalam kehidupan kami. Kami semakin kecil Tuhan. Dalam nama Yesus sekarang kami menyadari bahwa kami hidup, tetapi bukan kami lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Dan hidup yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan dirinya untuk kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat umat-Mu Tuhan. Berkati dalam nama Yesus yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus yang membutuhkan berkat. Tuhan berkati. Engkau Jehovah Jireh Allah yang menyediakan segala kebutuhan, keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, taruhkan tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit dan katakan dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, katakan dengan iman, sepakat dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sepakat kepada firman Tuhan. Sepakat, maka segala sesuatunya terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, Kau juga memulihkan rumah tangga Tuhan. Engkau memberikan kesatuan hati antara suami, istri, anak-anak, sehingga kerukunan terjadi Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan para anak-anak Tuhan. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat, sehingga segala sesuatu transaksi yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kami, Bapa dalam surga memberkatinya dan membuat berhasil. Jauhkan kami dari kerugian, jauhkan kami daripada yang jahat, lepaskan kami daripada yang jahat, dalam namanya Tuhan Yesus. Tapi tuntunlah kami kepada jalan kehidupan, di dalamnya ada nikmat, sukacita, kemenangan, dan keberhasilan, dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, dan Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Mari umat Tuhan dimanapun berada, angkat tanganmu, dan taruhkan hatimu kepada Tuhan. Biar Bapa dalam surga, Allahnya Abraham, Ishak, Israel, Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus yang memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkannya wajahnya kepadamu dan kepada saya dan memberikan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dari saat ini sampai selama-lamanya, yang mempersiapkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi mempelai Tuhan yang suci, kudus, tidak bercacat celah, berkenan di hadapan Tuhan, dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, menghasilkan buah-buah yang lebat. Tuhan memberkati buah-buah kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat. Pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan dan menyaksikan Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu, boleh bantu share channel ini sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.